Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua, karena pada hari ini, pada saat ini, nikmat itu masih Allah Subhanahu wa ta'ala gratiskan, yang apabila kita uangkan, maka niscaya tidak ada satupun manusia yang sanggup untuk membelinya, meskipun dia punya uang yang triliunan juta rupiah. Kemudian kita berselawat kepada makhluk yang diagungkan, makhluk yang dicintai oleh seluruh yang ada di atas permukaan bumi ini. Beliau adalah panutan kita, panutan dari segi ucapan, perbuatan, dan ikrarnya adalah bentuk yang senantiasa kita patut untuk dicontohi dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat semua yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini kita dipertontonkan oleh dunia yang seakan-akan bahwa kita harus seragam, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita itu dalam bentuk yang berbeda-beda, baik dari segi bentuk fisik kita, ada laki-laki dan perempuan. Secara biologis kita sudah, bentuk biologis kita sudah berbeda, ada laki-laki, ada perempuan. Dari asal muasal kita juga, dari bentuk kesukuan itu berbeda-beda. Maka kita tidak bisa menseragamkan. Yang ada adalah kita bisa mempersatukan. Walaupun kita berbeda pemikiran, tetapi kita harus saling menghargai satu dengan yang lainnya, supaya yang ada adalah persatuan. Kalau kita bisa bersatu, kita bisa menghargai yang lain, maka insya Allah kita bisa hidup berdampingan, kita hidup bekerja sama, kita hidup memunculkan kreativitas yang baru. Karena keberagaman itu kita bisa wujudkan lewat saling menghargai perbedaan satu dengan yang lain. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qaba'ila lita'arafu. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah jelas memberikan gambaran kepada kita bahwa kita diciptakan atas dasar perbedaan. Olehnya itu, apalagi sekarang ini, ya isu-isu perpecahan luar biasa, isu-isu politik yang luar biasa, maka seharusnya kita tetap mengedepankan yang namanya saling menghargai satu dengan yang lain. Iblis itu makhluk yang luar biasa. Iblis itu kekurangannya apa? Dia beribadah kepada Allah itu selama 8.000 tahun. Dia beribadah di bumi 1.000 tahun, ditambah dengan 7 langit yang berlapis, maka total iblis beribadah kepada Allah itu 8.000 tahun. Dia pandai, dia cerdas. Dari segi Al-Quran dia juga bisa, dari segi hadis juga dia bisa. Akan tetapi kenapa iblis itu dihinakan oleh Allah? Bukan karena ketidakpandaiannya,
bukan karena ketidaktaatannya dalam bentuk ibadah, akan tetapi dia melakukan ya perbuatan yang seakan ya menjustifikasi dirinya bahwa dialah makhluk yang terbaik. Ana khairum minhu, kata iblis, saya lebih baik daripada dia. Siapa itu? Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini diciptakan dari nar, api, sedangkan Adam itu diciptakan dari tanah. Maka saya adalah makhluk, saya adalah ya, ciptaan yang paling baik dari semua ciptaan. Ya, artinya apa, sahabat semua yang dirahmati Allah, bahwa kalau perbedaan itu sudah ada perkataan saya lebih baik daripada si A, saya lebih baik daripada si B, maka insya Allah kita termasuk penerus daripada pemikiran iblis yang pada ujungnya kita tidak akan mendapatkan kebaikan, yang pada ujungnya kita tidak mendapatkan rahmat dari Allah, akan tetapi pada ujungnya kita adalah makhluk yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang ini adalah momen di mana ya perbedaan itu ada, momen perpecahan itu ada, akan tetapi itu tidak akan bisa terwujud. Perbedaan itu ada tetapi kita tetap bersatu, tidak akan bisa memecah kita. Kenapa? Karena yang ada pada diri kita adalah, yang kita warisi sekarang adalah sifatnya Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana sifatnya Nabi Adam alaihissalam? Beliau tahu dia salah, akan tetapi beliau juga ya mengakui kesalahannya. Nabi Adam alaihissalam tahu dia salah, tahu dia khilaf, akan tetapi Nabi Adam mengakui kesalahannya, mengakui kekhilafan,nya, dan tidak mengatakan dia adalah makhluk yang terbaik. Akan tetapi doa Nabi Adam mengatakan ya bahwasanya Rabbana zalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia pernah zalim pada dirinya, dia pernah salah, dia pernah lupa ya, maka dia minta ampun kepada Allah dalam bentuk penyesalan. Maka itu sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang mengetahui kekurangan kita, mengetahui kelemahan kita, mengetahui kekurangan kita, sehingga kita tidak mudah untuk menyalahkan orang lain, tidak gampang memponis kesalahan orang lain, tidak gampang menyalahkan orang lain. Akan tetapi kita senantiasa menjadikan diri kita cerminan bahwa kita adalah makhluk yang penuh dengan kesalahan dan kekhilafan. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah menjadi manusia yang tahu diri, maka yakin kita akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang terhormat. Akan tetapi kalau kita adalah makhluk yang tidak tahu diri, maka yakin kita akan ditempatkan oleh Allah pada tempat yang tidak terhormat juga. Kenapa? Karena orang yang tahu diri adalah orang yang mengetahui kesalahannya. Orang yang tahu diri adalah orang yang tidak gampang menyalahkan sekitarnya. Orang yang tahu diri mengetahui kekurangan dan kelemahannya. Maka kalau kita mengetahui kekurangan kita, kita mengetahui kelemahan kita, Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan apa yang menjadi kekurangan kita. Kalau kita tahu diri kita tidak mampu, maka Allah akan menutupi apa yang menjadi ketidakmampuan kita. Tetapi kalau kita menjadi orang yang tidak tahu diri, merasa yang paling benar, merasa yang paling baik, merasa yang paling tinggi harkat dan martabatnya,
maka boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan ya menjadikan apa yang kita impikan itu tidak terwujud. Bahkan yang paling parah adalah Allah Subhanahu wa taala justru menjadikan kita orang yang tidak terhormat, menjadikan kita orang yang tidak akan mendapatkan. Olehnya itu, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjadi orang yang bisa mengintrospeksi diri, memperbaiki diri kita, sehingga insya Allah kebaikan-kebaikan itu akan menghampiri kita. Kebaikan-kebaikan itu akan selalu datang pada saat kita butuh, dan kita dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk diri pribadi saya sendiri, dan juga bermanfaat untuk kita semua, sehingga insya Allah kita bisa menjadi orang-orang yang mengintrospeksi diri masing-masing, dan kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang terbaik yang menurut Allah Subhanahu wa taala cocok untuk diri kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.